Orang yang berdiri itu dia kayak orang bingung, apa mungkin yang dilihat Bayu ini adalah arwah dari korban kecelakaan tersebut. Tiba-tiba Bayu itu masuk ke sebuah gerbang. Dia semakin bisa melihat istana ini besar sekali. Pertama kali Bayu melihat ada sosok kuntilanak, rambutnya panjang banget. Dan di jendela satunya lagi, dia melihat ada sosok hitam. Nah, di dalam istana tersebut banyak sekali penampakan-penampakan aneh yang tinggal di istana tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bayu yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini teman-teman, kami akan menceritakan sebuah cerita misteri yang cerita ini berlatar belakang Alas Roban. Nah, entah berapa kali kami sudah cerita tentang Alas Roban ini. Seperti yang mungkin teman-teman pernah ketahui bahwa Alas Roban ini dulunya jalanan yang ada di sana itu dibangun di era Dendels di sekitaran tahun 1800-an. Tapi sebelum itu di abad 17 di sekitaran tahun 1600-an jalan ini sudah dibuka. Jadi yang sebelumnya ini adalah hutan lebat yang terkenal angker dan wingit, di zaman-zaman itu sudah mulai dibuka. Jadi pada saat VOC ini sudah masuk ke Nusantara dan mereka bermarkas di Batavia, ada penyerangan-penyerangan yang menuju ke Batavia, dan salah satunya ya lewat Alas Roban ini yang dulunya hutan lebat mulai dibuat jalan. Sampai kemudian di era Dendels itu jalan ini diperbarui lagi, diperlebar lagi, kemudian dibuat untuk jalan pos yang terkenal dari Anyar menuju ke Panarukan Situbondo. Dan sampai saat ini jalan ini masih sering dipakai. Nah, meskipun sekarang ini sudah ada tol di daerah sana, jalan di Alas Roban ini masih sering dilalui, terutama oleh para pemudik yang masih menggunakan sepeda motor maupun pemudik yang menggunakan mobil tapi ingin nostalgia dengan masa lalu. Karena dulu sebelum tol, tentu mereka mudik lewat di jalur ini. Nah, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Bayu, yang asalnya dari Surabaya. Kita cerita dulu tentang Bayu ini. Jadi Bayu itu punya 3 orang adik. Adiknya yang nomor 2 itu Down syndrome. Jadi dari kecil memang diperlakukan secara spesial. Nah, ini yang menarik dari sosok mamanya Bayu.
dari sejak kecil Intan ini, adiknya yang mengalami Down syndrome, itu selalu ditemani sampai Intan ini dewasa. Jadi kemana-mana ibunya pergi, adiknya ini selalu dibawa. Dan acara apapun itu, sekalipun itu acara arisan yang gak ada hubungannya dengan keluarga, si Intan ini selalu dibawa. Memang sudah menjadi kebiasaan. Nah, adiknya Bayu yang terakhir ini laki-laki, yang notabene si adiknya ini pendiam. Nah, dulunya memang mereka ini tinggal di Jakarta. Banyak sekali saudara-saudara Bayu yang masih tinggal di sana, berdomisili di sana. Hingga sampai pada akhirnya bapaknya Bayu yang aslinya orang Surabaya ini ngajak mereka semua pindah ke Surabaya. Jadi pada saat Bayu itu duduk di bangku SMP, dia sudah tinggal di Surabaya. Nah, suatu ketika di tahun 2015, 3 tahun belakangan itu, keluarga mereka, terutama dari keluarga mamanya Bayu ini yang ada di Jakarta itu, mereka ini punya rencana ingin membicarakan masalah warisan. Jadi di Jakarta itu masih ada 2 rumah peninggalan orang tua mereka yang harus dibagi rata. Mereka ini rencananya mau membicarakan warisan supaya ke depan ini nggak terjadi permasalahan lebih lanjut lah. Nah, di situ Bayu dari awal sudah mengingatkan ke mamanya supaya nggak terlalu ikut campur secara mendalam urusan warisan ini. Karena Bayu itu tahu betul keluarga dari mamanya ini bisa dibilang ada yang serakah juga. Jadi Bayu itu khawatir dengan mamanya itu. Tapi di satu sisi lain, mamanya Bayu mengungkapkan bahwa mamanya ini pingin segera urusan warisan ini selesai. Biar segera dibagi dan gak ada yang akhirnya di belakang hari ini mencari-cari kesalahan lagi. Jadi 3 tahun terakhir, suasana di keluarga mamanya itu agak memanas. Terutama yang dari Jakarta itu. Sampai pada akhirnya di tahun 2015, mamanya Bayu dan semua saudara-saudara ini diundang ke Jakarta untuk membicarakan hal ini. Nah, waktu itu ada adik dari mamanya Bayu yang tinggalnya masih di daerah Surabaya. Jadi mereka berangkat menuju ke Jakarta itu naik mobil. Mamanya Bayu dijemput dan tentu Intan ikut di sana. Nah, Bayu dari awal sudah bilang ke mamanya kalau dia nggak mau ikut ke Jakarta, dia nggak mau ikut campur urusan warisan ini, karena sudah dijelaskan di awal bahwa dia agak nggak respect terhadap keluarga mamanya itu. Jadi hari itu, mamanya Bayu dan adiknya mamanya Bayu ini berangkat bersama Intan, 3 orang naik mobil menuju ke Jakarta. Nah, singkat cerita, setelah sampai di sana Bayu tetap menghubungi mamanya itu. Dia tanya tentang kabarnya di sana seperti apa, apakah ada yang bertengkar. Nah, di situ mamanya menjelaskan bahwa situasinya tetap agak memanas. Jadi diskusi itu berjalan alot. Padahal sudah jelas warisan ini harus dibagi secara Islam. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tapi ada beberapa saudara ini yang nggak setuju dengan pola seperti itu. Tentu mamanya Bayu ini masih memaksakan supaya pembagian warisan ini sesuai dengan syariat Islam. Karena itu yang terbaik. Nah, mamanya Bayu sendiri sempat bilang ke Bayu, beliau ini menyayangkan kepada saudara-saudaranya, adik dan juga kakak-kakaknya. Kenapa kok masih ada yang punya pikiran pembagian warisan ini tidak dilakukan secara Islam? Ini yang disayangkan oleh mamanya Bayu. Padahal pada saat mereka kecil, mereka ini dididik secara agama, dan kedua orang tua mereka ini sempat bilang kalau nanti warisan ini akan dibagi, kalian bagilah sesuai syariat Islam. Tapi yang terjadi nggak seperti itu. Ketika kedua orang tua mereka ini sudah nggak ada, yang terjadi seperti itu, mereka saling berselisih satu sama lain. Nah, tentu mamanya Bayu meskipun bukan anak sulung, beliau coba menengahi supaya urusan ini segera selesai. Jadi yang seharusnya rapat di Jakarta itu sekitar 2 harian, ini molor sampai sekitar 5 hari. Nah, di hari kelima, setelah kesepakatan ini berlangsung, setelah semua itu setuju, barulah mamanya ini menghubungi Bayu. Waktu itu Bayu sendiri juga kaget.
mamanya bilang, "Dek, bisa jemput mama ya?" Terus Bayu tanya, "Loh, kenapa kok Bayu yang jemput, Ma?" Jadi ceritanya, adik mamanya Bayu yang sempat bareng bersama mamanya itu, ketika di Jakarta, beliau ini harus mengunjungi saudaranya yang ada di Bogor, saudara dari istrinya. Ada keperluan penting dan tidak bisa diprediksi berapa hari. Jadi dari situ karena mamanya Bayu nggak mau merepotkan adiknya, mamanya akhirnya telepon ke Bayu. Nah, yang dikhawatirkan Bayu adalah adiknya ini, yang Intan itu. Jadi Bayu langsung bilang ke mamanya, "Ya sudah, tapi mama tunggu ya. Mungkin besok aku mau ngajak temen atau mungkin ngajak adik." Nah, setelah itu keesokan harinya, Bayu ini juga bingung. Ini dia harus jemput ke Jakarta bersama siapa? Kalau sama adiknya ini pendiam. Pasti dalam perjalanan itu nggak ada yang diajak ngobrol. Nah, Bayu coba menghubungi teman-temannya. Ternyata teman-temannya ini sibuk semua dan nggak ada yang bisa nganter. Adapun yang bisa menemani, tapi cuma 1 hari sampai 2 hari. Padahal Bayu juga nggak tahu ini sampai berapa hari. Karena dia ini harus naik mobil menuju ke Jakarta. Dan memang rencananya Bayu nggak lewat tol. Akhirnya dari situ setelah dia menghubungi teman-temannya, nggak ada yang bisa. Terakhir kalinya, satu-satunya yang bisa diandalkan yaitu adiknya sendiri ini. Bayu akhirnya bilang bahwa dia harus menjemput mamanya. Terus adiknya ini mau, tapi ya seperti itu tadi, dia ini orang yang pendiam. Dalam perjalanan itu dia diam, hanya ngomong sepatah kata kalau dia lapar atau dia pengen buang air kecil. Nah, pada saat melewati Alas Roban, ini adiknya sempat tanya, karena dia belum pernah melewati Alas Roban. Kalau Bayu sudah 2 kali, pada saat mudik ke Jakarta itu, dia pernah melewati Alas Roban. Jadi ini untuk kedua kalinya dia melewati Alas Roban ini. Pada saat melewati Alas Roban, adiknya Bayu sempat tanya, "Mas, ini jalur apa ya?" Bayu ini jadi bertanya-tanya. Adiknya ini jarang banget penasaran dengan sesuatu. Tapi kok pas melewati Alas Roban, dia benar-benar penasaran. Ada sesuatu yang beda. Terus Bayu menjelaskan, "Ini Alas Roban, Dek. Di sini ini banyak kecelakaan. Terus banyak terjadi sesuatu yang aneh lah di sini." Terus adiknya ini diam. Gak lama kemudian Bayu tanya lagi, "Kenapa? Kamu ngerasain apa?" Terus adiknya cuma bilang, "Enggak, Mas, aku takut ya lewat sini. Kalau pulang jangan lewat sini lagi, Mas." "Yo, enggak bisa, harus lewat sini. Kita nggak mungkin lah lewat tol, Mama pasti nggak mau." Akhirnya mereka tetap jalan. Nah, memang ada alasan tersendiri kenapa mamanya Bayu itu kalau lewat jalur darat, beliau nggak mau lewat tol. Karena yang pertama, setiap kali lewat tol, pasti laju kendaraan ini di atas 80 km per jam. Dan mamanya nggak suka melajukan kendaraan sekencang itu. Beliau ini orangnya santai dan nggak mau terburu-buru. Nah, singkat cerita, setelah sampai di Jakarta, Bayu sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak D dan juga bulenya. Setelah sekitar 2 jam kemudian, barulah mereka langsung pulang. Jadi di sini Bayu itu tanpa istirahat sama sekali. Dia sempat istirahat pada saat di pom bensin yang ada di Cikampek sebelumnya. Dan itu dia tidur cuma 3 jaman. Jadi ketika sampai di Jakarta, dia tanpa tidur, dia langsung balik. Nah, pada saat perjalanan itu, mamanya Bayu sempat tanya, "Dek, kamu sudah tidur belum? Kalau belum tidur kita sewa penginapan dulu, kamu tidur dulu." Nah, Bayu ini nggak mau, "Nggak, Mah." Dia merasa masih fit. Dia merasa nggak ngantuk sama sekali dan dia merasa masih fokus. Akhirnya dari situ ya sudahlah, lanjut aja. Nah, singkat cerita, pada saat sampai di daerah Cikampek, di situ ada SPBU. Mereka berhenti di sana dulu. Ada yang buang air kecil dan Bayu ini beli makanan-makanan ringan. Di situ dia melihat Intan ini sudah tidur. Setelah istirahat sekitar 20 menitan, mereka lanjut jalan lagi. Nah, setelah melewati daerah Cikampek itu, 1 jam perjalanan setelah itu, mereka ini melihat ada sebuah kecelakaan. Nah, kecelakaan ini mungkin kejadiannya baru banget. Karena waktu itu Bayu sempat melihat orang yang kecelakaan ini dia ini masih bergerak.
Artinya meskipun dia nabrak, dia itu masih bergerak. Jadi disitulah badan Bayu ini sebenarnya sempat gemetaran karena dia melihat persis di depannya orang kecelakaan. Dan Bayu itu deg-degan karena dia melihat ini orang ini nggak bakal ketolong. Nggak tahu ceritanya seperti apa. Pada saat Bayu melintas di situ, orang ini sudah mengalami kecelakaan dan kepalanya ini berdarah semua. Nah, pas Bayu melihat ke arah kiri karena lalu lintas ini sempat macet. Dia itu sempat melihat ada sosok laki-laki yang berdiri. Dia itu pakai helm. Nah, orang ini noleh kanan kiri kayak orang bingung. Awalnya Bayu melihat ini mungkin saudaranya yang ikut membonceng di sepeda motor. Dia mungkin bingung karena baru mengalami kecelakaan. Terus Bayu ini karena laju kendaraan ini masih pelan-pelan, dia sempat melihat betul orang-orang di sana sibuk menutup korbannya. Terus Bayu memperhatikan ternyata orang yang berdiri tadi, yang kayak orang bingung itu, ini wajahnya persis seperti orang yang baru saja kecelakaan itu. Nah, Bayu ini cuma berpikir, kok ini wajahnya mirip? Apa memang dia berdua ini kembar? Terus nggak lama setelah itu Bayu tetap jalan. Dia nggak bisa lama-lama di sana. Nggak jauh dari sana karena badan dia ini terus gemetaran. Mamanya sempat bilang, "Dek, berhenti dulu, Dek. Minum dulu." Mama nggak bisa lihat kayak itu tadi. Mereka berhenti di sebuah tempat. Terus Bayu ini beli air mineral. Dia makan sesuatu supaya dia agak tenang. Setelah tenang, ada beberapa orang yang juga berhenti di sana. Mereka ini membicarakan kejadian yang baru saja terjadi, yaitu kecelakaan ini. Nah, dari orang-orang tersebut, Bayu ini tahu bahwa yang kecelakaan ini adalah bapak-bapak. Dia sendirian. Ceritanya, si bapak-bapak ini menghindar dari truk. Dan di depan itu ada mobil. Akhirnya dia ketabrak dengan kencang. Mobil ini tadi langsung terus melanjutkan perjalanan. Terus beliau ini bilang, korbannya itu meninggal. Nah, Bayu ini penasaran. Terus dia tanya, "Loh Pak, itu tadi bapaknya sendirian?" "Iya Mas, kasihan Mas. Tadi sudah dihubungi keluarganya. Sudah dibawa ambulan ke rumah sakit." "Oh gitu ya Pak." Terus Bayu ini mikir, berarti yang tadi ini bukan kembarannya. Bayu itu ngelihat wajah orang ini persis. Dan orang yang berdiri itu, dia kayak orang bingung. Noleh kanan kiri, kayak dia itu nggak tahu dia ada di mana. Nah, Bayu sempat berpikir, apa mungkin yang dilihat Bayu ini adalah arwah dari korban kecelakaan tersebut. Dia sendiri nggak mau menyimpulkan hal itu, tapi yang jelas dia melihat penampakan yang seperti itu. Setelah istirahat sebentar itu, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Nah, begitu masuk di daerah Alas Roban, ini suasananya sudah hampir maghrib. Jadi suasana itu sudah mulai agak gelap. Nah, adiknya Bayu yang ada di sebelah itu dia bilang, "Mas, ini lewat alas yang kemarin itu ya, lewat hutan kemarin." "Iya, sudah kamu tidur aja biar nggak takut." "Nggak Mas, aku pengen ngelihat suasananya waktu malam." Nah, Bayu sempat bilang, "Lah ini belum malam kok. Gimana kamu mau bisa melihat kondisi malam?" "Nggak apa-apa Mas, aku penasaran sama hutan ini." Nah, Bayu ini terus bertanya-tanya memang dalam hatinya. Ini adiknya ini jarang banget ngomong. Tapi ketika lewat Alas Roban, dia begitu penasaran dan membuat dia itu begitu vokal. Selalu tanya banyak hal. Nah, pada saat memasuki Alas Roban, Bayu ini melihat mama dan juga adiknya yang namanya Intan itu sudah tertidur pulas. Pada saat itulah Bayu ini sudah merasakan dia mulai ngantuk. Tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Karena di sepanjang jalur Alas Roban ini nggak ada tempat untuk istirahat. Nggak ada juga warung. Kalaupun ada warung, tentu Bayu menyaksikan banyak cerita-cerita yang beredar bahwa adanya warung gaib di sana. Kalaupun ada warung yang terlihat oleh Bayu, Bayu nggak akan mau berhenti. Karena dia tahu ini bukan warung yang sebenar-benarnya warung. Nah, dari situ Bayu ini sempat bingung. Ini kalau berhenti di mana? Terus kalau digantiin adiknya juga nggak bisa nyetir. Dia memaksakan diri. Seperberapa detik itu dia sempat tertidur, terus dia bangun lagi. Jadi mungkin teman-teman juga pernah mengalami pada saat nyetir mobil atau berkendara. Pada saat ngantuk, lebih baik kita berhenti dulu dan tidur. Kalau nggak seperti itu, ini sangat berbahaya karena beberapa detik kita akan langsung tertidur dan tanpa kita sadari.
Inilah yang dirasakan Bayu waktu itu. Akhirnya ketika Bayu merasakan ngantuk seberapa detik, dia sempat memejamkan mata. Untungnya hal itu nggak terjadi lama. Adiknya ini tanya lagi, "Mas, belokan itu kok serem ya, Mas?" Dia kaget Bayu. Astagfirullah. Dia baru sadar bahwa dia ini sempat terlelap beberapa detik. Terus Bayu coba menjawab pertanyaan adiknya itu. "Ya memang di sini banyak kelokan, Dek. Makanya kita harus fokus." Tapi Bayu ini ngantuk. Terus dia bilang ke adiknya, "Dek, Mas ngantuk ini, Dek." "Gimana ya, Dek?" "Mas, jangan berhenti di sini, Mas. Jangan berhenti di sini, sudahlah, jalan aja." Bayu ini juga sadar bahwa dia nggak boleh berhenti di alas roban ini. Karena yang dia takutkan bakal terjadi sesuatu nantinya. Dia akhirnya mencoba untuk fokus. Dia ambil makanan, terutama cemilan-cemilan yang pedas, dia makan semua. Setelah itu dia minum, dia berusaha fokus, dia berusaha nggak ngantuk. Dan nantinya setelah keluar alas roban, dia akan istirahat dan dia tidur lebih dulu. Nah, tapi kejadian itu belum selesai. Dia masih ada di alas roban. Tiba-tiba Bayu itu merasakan ngantuk yang luar biasa dan dia menahan rasa kantuknya itu. Terus di depan dia itu dia melihat ada bangunan semacam istana. Yang Bayu ingat bangunan-bangunan ini seperti ada di Dufan. Jadi bangunannya itu istana-istana seperti istana dongeng, tapi terlihat lebih besar sekali. Tiba-tiba Bayu itu masuk ke sebuah gerbang. Dia semakin bisa melihat istana ini besar sekali. Begitu Bayu noleh ke arah adiknya ini sudah dalam posisi tidur. Padahal baru saja dia ini ngajak ngomong Bayu. Dan pas waktu ngelihat adiknya tidur, Bayu noleh ke belakang. Dia melihat Mama dan juga Intan ini tidur. Jadi Bayu terus melihat ke arah istana itu. Dia coba membangunkan adiknya, "Dek, bangun, Dek. Kamu lihat nggak itu loh, ada istana bagus, ada istana bagus." Tapi adiknya ini tetap tertidur. Dia akhirnya ngomong ke mamanya, Mama nggak mau lihat, itu loh Ma, ada istana Ma." Tapi Mama dan juga adiknya Intan ini tetap tidur. Jadi Bayu hanya menyaksikan sendiri bangunan istana yang megah ini. Dan dia sudah ada di dalam istana tersebut. Dia sudah masuk. Nah, nggak lama setelah itu tiba-tiba ada sosok kakek-kakek yang duduk persis di samping Bayu. Yang tadinya tempat duduk ini diduduki oleh adiknya Bayu. Tiba-tiba ada sosok kakek-kakek. Beliau ini janggutnya agak panjang. Dan beliau langsung ngomong ke Bayu dengan bahasa Jawa. "Le, sing fokus le. Dalane didelok. Ojo mlebu nang kene. Kowe metu." Bayu ini melihat istana ini dari dalam jendela-jendela yang kecil itu. Dia melihat banyak sekali sosok-sosok yang aneh. Pertama kali Bayu melihat ada sosok kuntilanak. Rambutnya panjang banget. Dan di jendela satunya lagi, dia melihat ada sosok hitam. Nah, di dalam istana tersebut banyak sekali penampakan-penampakan aneh yang tinggal di istana tersebut. Nah, untuk sekali lagi, sosok kakek-kakek ini ngomong ke Bayu, "Kowe belok kanan, ojo mlebu nang kono. Ojo lali maca solawat terus." Barulah di situ Bayu ingat. Dia coba membaca solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, tiba-tiba istana yang dilihat Bayu itu megah, dan Bayu ini sebenarnya sudah mendekat ke arah istana itu. Tiba-tiba istana ini mulai menghilang dengan samar. Dan akhirnya benar-benar istana ini menghilang, dan yang dilihat Bayu itu adalah hutan. Barulah di situ Bayu melihat ada tikungan menuju ke sebelah kanan. Dia langsung mengikuti tikungan itu dan kembali ke jalan. Dia melewati jalan aspalan. Yang awalnya dia melewati jalan-jalan yang nggak tahu kanan kirinya ini adalah taman-taman yang ditumbuhi dengan bunga-bunga yang bagus sekali. Akhirnya ketika dia kembali ke jalan hutan itu, Bayu ini deg-degan. Nah, anehnya waktu itu Bayu ini sudah keluar dari alas roban. Padahal kejadian yang dialami Bayu menurut Bayu ini hanya sekitar 5 menitan. Bahkan menurut Bayu nggak sampai 5 menit lebih. Dan ketika Bayu sudah keluar dari alas roban, banyak warung-warung yang ada di sana. Dan lalu lintas sudah mulai ramai lagi. Gak jauh dari sana Bayu berhenti. Dia bangunkan ibu dan juga adik-adiknya. Bayu bilang ke Mama dan juga adik-adiknya dia pengen tidur lebih dulu karena dia ngantuk. Jadi Bayu belum cerita kejadian yang dia alami sebelumnya. Dia langsung tidur karena dia capek. Nah, dia tidur ini sekitar hampir 3 jam lebih. Baru setelah itu Bayu bangun dan langsung melanjutkan perjalanan.
Selama perjalanan sampai menuju ke Surabaya itu dia nggak berhenti sama sekali. Dan singkat cerita, setelah sampai di Surabaya, mereka semua ini tidur. Barulah beberapa jam kemudian, Bayu dibangunkan oleh mamanya. Ayo bangun dek, ini loh, mama beli nasi. Mereka semua makan. Dan pada saat inilah Bayu cerita ke mama dan juga adik-adiknya. Mama tadi Bayu bangunin. Bayu sempat ngelihat ada istana di daerah Alas Roban. Mama nggak ngelihat apa-apa, mama tertidur pules kok. Akhirnya Bayu ini nggak tahu dia cerita ke siapa. Barulah beberapa hari kemudian, Bayu itu cerita ke salah satu temennya. Nah, temennya ini punya juga pengalaman yang dia ini juga pernah dilihatin istana di daerah Alas Roban. Bahkan temennya ini juga sempat memasuki gerbang tersebut, sama persis seperti Bayu. Cuman bedanya pada saat itu, temennya ini ketika melihat ke arah bangunan istana itu, dia ini sempat melihat satu orang. Orang ini wajahnya pucat. Dan gak lama setelah itu, dia ini jatuh. Dan setelah itu dia diselamatkan oleh beberapa supir truk. Ternyata pada saat itu dia ini terpeleset. Hampir saja dia itu masuk jurang. Ada juga mitos yang beredar di daerah Alas Roban itu. Ada satu pohon beringin yang dipercaya oleh penduduk sekitar adalah pintu gerbang masuk ke istana gaib tersebut. Di dekat pohon beringin ini, kalau ada seekor monyet atau beberapa monyet yang turun ke jalan, ini menandakan akan ada kecelakaan di daerah sana. Dan ini menurut kepercayaan warga sekitar. Jadi setelah kejadian itu, Bayu ini masih sempat lewat Alas Roban selama 2 kali. Tapi pada saat itu Bayu sudah nggak pernah lagi mengalami hal-hal yang aneh seperti sebelumnya. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Bayu kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.